Selamat siang Bang Suma. Siang juga Bung. Katolik Protestan. Katolik Bang. Oke, silakan. Saudara Agnes, Katolik Protestan. Selamat siang Bang. Siang juga, Katolik Protestan. Aku Protestan Bang. Salam kenal ya Bang. Baik, salam kenal saudara-saudara. Jadi teman kita Katolik Protestan ini bisa saling bantu ketika Anda yang mau menunjukkan data, silakan. Ini tema kita, apa upah nyembah Yesus? Silakan abang-abang. Ya, upah menyembah Yesus itu ya Bang, itu kebaikan pasti Bang, ke surga. Mohon izin dalil, biar saya catat dalilnya. Nyembah Yesus masuk surga, dalilnya di mana? Itu suatu jaminan, itu satu-satunya Tuhan kami itu Bang. Satu-satunya Tuhan itu yang menjamin masuk ke surga itu melalui Yesus Kristus itu sendiri. Di luar Ya, itu nggak bakal masuk. Dalilnya ada Bang? Ada di firman Tuhan itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jaminan surganya mana? Ya di situ ada jaminan surganya Bang. Di situ Kalau kan secara Yesus otentik nggak ada Bang. Yesus sebagai jalan Kebenaran aja. itu suatu keyakinan itu dari diri sendiri Bang. Saudaraku, di situ Yesus, Yohanes 14:6 yang Anda maksud itu dia jalan menuju surga, bukan sembahan dia. Sama Bang, itu jalan hidup kan. Dia Iya, menjamin tapi itu. bukan dia yang disembah, abangku. Dia cuma diikuti cara agama yang Yesus ajarkan, yang diikutin, bukan justru dia yang dituhankan. Bang, itu semuanya itu dalilnya itu di firmannya itu jalan kebenaran itu berarti artinya jalan kebenaran itu menuju ke surga itu yang lewat dia Bang. Lewat Yesus. Iya tahu, jalan menuju ke Monas bukan Monas. Jadi gini Bang Suma, maaf saya tambahin. Silakan. Kalau Silakan. menurut saya ya, Tuhan Yesus itu mencitrakan atau menggambarkan bagaimana manusia itu bisa menuju surga. Jadi kayak gini Kak, tolong nanti kalau pemahaman saya salah nanti dikoreksi ya. Jadi gini, manusia itu lahir, terus dia besar, dia berinteraksi, akhirnya dia mati, dan dia akan menuju kebangkitan di kehidupan yang baru. Nah, Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus itu agar supaya menyatakan inilah manusia ini seperti ini. Realitanya dia harus seperti itu, dia harus dilahirkan, dia harus berinteraksi, dia harus mati dan dia harus bangkit. Nah, Tuhan Yesus itu adalah jalan menuju ke Bapa di surga. Jalan yang disebut kebenaran. Nah, tanpa dia kemungkinan besar bagi umat orang Kristen ya tidak bisa menuju ke Bapa tanpa dia. Maka inilah Bang, banyak sih kontroversi tentang penyaliban, tetapi secara akal sehat atau ayat-ayat pendukung ya tergantung bagaimana kita mengimaninya aja. Karena saya juga nggak bisa menafsirkan sebuah ayat karena tidak ada hak prerogatif saya. Seperti itu sih. Baik. Iya. Jadi tidak ada hak menafsirkan ayat karena bukan prerogatif saudara. Tetapi ayat mana yang Anda jadikan dasar tanpa tafsir menyembah Yesus? Justru kalian tanpa ayat menyembah Yesus tanpa perintah, bukan tafsir lagi. Melebihi dari tafsir itu. Makanya tadi ketika saudara kita mengatakan akulah jalan, ya jalan memang, tapi bukan tujuan. Beda jalan, beda tujuan. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai ke Monas tanpa melalui aku. Berarti dia jalan Tamrin tok menuju ke Monas. Jangan jalan Tamrin dibilang Monas.
makanya Ya, kalau kita itu Bang Suma saya sepakat sih, saya sepakat. Saya berarti sepakat dengan pemahaman Bang Suma. Nah, jadi kenapa disebut akulah jalan dan hidup dan kebenaran? Nah, Tuhan Yesus itu mencitrakan bagaimana kehidupan manusia dalam pemahaman saya kan. Jadi manusia ini harus seperti ini. Nah, untuk dia mendapatkan jalan yang benar, dia harus kudus, dia harus hidup kudus, harus hidup benar. Walaupun tidak seperti Tuhan Yesus ya, minimal Tuhan Yesus itu menunjukkan kehidupan kudus, kebenaran. Manusia itu harus melewati hal itu. Bagaimana dia waktu hidup, dia berbuat hal-hal yang benar, dia berbuat hal-hal yang diperintahkan Bapaknya di surga. Nah, Bang Suma, saya ingin tanya, kenapa Yesus itu dituhankan? Nah, di dalam konsep katanya Tuhan atau Kyrios ya, Bang Maya, Tuhan itu merujuk pada seorang pemimpin, Tuhan. Nah, kalau seorang pemimpin berarti dia mempunyai hamba enggak, Bang Suma? Dia punya pengikut enggak? punya pengikut. Nah, jadi konteks itu kemungkinan besar dipakai oleh umat Kristen sehingga menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi di dalam yang saya belum mengerti, ada konsep yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa sendiri. Memang saya beberapa kali baca juga agak kontroversi sih. Jadi kalau bisa coba kasih saya pemahaman yang lebih rasional lagi. Iya, baik. Yesus itu kan jalan tuh. Jalan kan bukan tujuan, Bang. Jalan menuju Jakarta bukan Jakarta. Terus ketika Yesus mengatakan akulah jalan, artinya akulah yang kalian harus dengar. Cara-cara akulah yang kalian harus ikuti. Petunjukkulah yang harus kalian ikuti. Teori dan praktek yang aku ajarkanlah yang kalian harus praktekkan. Aku mempraktekkan apa? Di dalam kehidupanku sebagai seorang anak manusia, apakah menyembah diriku yang kusuruh atau menyembah kepada yang di surga? Kan menyembah yang di surga bukan menyembah dirinya. Yesus sibuk menyembah kepada Bapa yang ada di surga. Terus kenapa saudara-saudara justru sibuk menyembah Yesus? Yang mengajarkan jalan menyembah Yesus itu siapa? Jalan yang ditunjukkan Yesus kan menyembah kepada Iya Bapa. sih Bang. Iya. Oh, kalau saya sepakat untuk itu karena tidak ada ayat eksplisit yang menyatakan kita harus menyembah Yesus. Tetapi ada sebuah ayat yang bisa saya artikan bahwa misalnya tentang Kyrios tadi, bahwa seorang pemimpin atau Tuhan pasti ada hambanya, ada pengikutnya. Dan kita sebagai umat Kristen percaya itu, kita mengikuti Yesus, maka kita akan menuju jalan ke surga, ke Bapa tersebut. Tetapi bagi orang Kristen yang seperti apa sih bisa menuju ke Bapa? Enggak semua orang Kristen loh Bang Suma untuk bisa menuju ke jalan yang benar. Jadi seperti itu sih kalau pemahaman saya. Dan itu dapat didukung dengan dalil ayat-ayat. Kan apakah saudara mengakui kalau Yesus itu adalah imam untuk selama-lamanya? Ya, saya mengakui itu dan saya sepakat kalau dia sebagai imam atau pemimpin bagi umat yang bagaimana bisa mengikuti dia. Jadi, bagus, pintar. kenapa dia disebut imam? Karena dia mempunyai hamba, dia mempunyai umat yang harus mengikuti cara Yesus, hidup benar, hidup kudus untuk mendapatkan surga. Nah, surga yang ada kepada Bapaknya. Secara rasional saya berpikir ya. Makanya Bang Suma, makanya coba kasih saya pandangan yang sedikit rasional. Iya, ada sebuah ayat yang menyatakan seperti ini. Sebagai Akulah imam kan dia, dan aku ada di dalam dia. Oh, itu maksudnya Itu Bang yang masih saya agak bingung. Iya, maksudnya gini, sebagai imam, dia kan menunjukkan bagaimana pengikutnya harus melakukan apa yang imam lakukan. Imam itu kan pemimpin. Apa yang pemimpin lakukan, ya makmumnya, ya pengikutnya harus melakukan. Sekarang Yesus sebagai imam bertuhan nggak dia? Atau dia ateis?